jaminan keselamatan penumpang dan barang pada pelayaran rakyat masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kondisi pemuatan yang kadang-kadang tidak memperhatikan kapasitas muat, posisi penumpang, muatan barang, kelengkapan peralatan keselamatan pelayaran masih sangat minim jumlahnya. Kondisi dermaga yang sangat memprihatinkan, serta kondisi teknis kapal yang sudah tidak layak untuk berlayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Yovan Sihaan, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2022, sehari-hari bekerja sebagai Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Persiap Bandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Kuala Tanjung. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan peraturan tentang keselamatan pelayaran rakyat agar secara teknis dapat melindungi kegiatan operasional kapal. Salah satunya adalah persyaratan kelayak lautan kapal tradisional pengangkut penumpang. Telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK103-2-8-DJPL/17 tanggal 18 April tahun 2017. Jaminan keselamatan dalam pelayaran di wilayah kepulauan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan laut. Keselamatan pelayaran dapat dijamin apabila kapal yang berlayar dalam kondisi layak laut. Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai kasus atau kejadian alam secara wajar dalam dunia pelayaran. Selain itu, kapal layak menerima muatan dan mengangkutnya serta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal atau ABK. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi terus digalakkan oleh pemerintah yang memberi tujuan utama, yaitu pertama, memberikan dasar pengetahuan standar dan prosedur keselamatan pelayaran sehingga operator kapal dan pengguna jasa sadar akan pentingnya jaminan keselamatan pada saat berlayar. Kedua, memberi pengenalan mengenai perangkat keselamatan standar yang harus terdapat di kapal bagi pemilik kapal dan pengguna jasa transportasi laut. Keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran ialah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan pelabuhan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut, diantaranya pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Untuk angkutan pelayaran rakyat, penyebab kecelakaan kapal sebagian besar karena kelebihan muatan dan kondisi kapal yang sudah tidak layak secara teknis. Selain keselamatan pelayaran atau aturan yang mengikatnya, hal yang paling terpenting ialah manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan ini ialah bagaimana cara si pengguna ataupun si operator kapal memanage peralatan-peralatan keselamatan kapal yang ada di atas kapalnya. Kapan harus diperbaharui, kapan harus diganti, dan lain sebagainya. Di dalam HK103 tahun 2017 tersebut, selain untuk menjamin keselamatan kapal penumpang tradisional, peraturan tersebut juga diterbitkan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kelayak lautan kapal. Kapal tradisional pengangkut penumpang merupakan kapal yang dibangun secara tradisional atau tidak mengikuti kaidah rancang bangun konvensi yang mengangkut sebanyak 12 orang penumpang atau lebih. Adapun untuk mengoperasikan kapal tradisional pengangkut penumpang, pemilik atau operator diwajibkan untuk memiliki
surat izin usaha angkutan pelayaran atau yang biasa dikenal dengan nama super, berlayar sesuai dengan rute yang sudah ditentukan atau yang terdapat di dalam rencana pengoperasian kapal yang ditentukan dari satu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain. Jarak pandang tidak kurang dari 2 mil. Dilarang berlayar pada malam hari. Dan sebelum keberangkatan kapal, awak kapal wajib melaksanakan demonstrasi penggunaan peralatan keselamatan dan petunjuk jalur evakuasi serta letak alat pemadam kebakaran. Di samping itu, kapal tradisional pengangkut penumpang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia, yaitu kapal tradisional pengangkutan penumpang dengan ukuran tonnase kotor sekurang-kurangnya GT7. Kapal tradisional pengangkutan penumpang milik warga dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta kapal tradisional pengangkutan penumpang milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan komposisi kepemilikan saham dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Untuk ketentuan sertifikasi kapal tradisional, pengangkut penumpang ini diberikan oleh Syah Bandar setempat dengan masa berlaku maksimal 6 bulan. Kapal jenis ini juga diwajibkan untuk melaksanakan pengedokan atau pelimbungan setiap 12 bulan dari saat peluncuran kapal atau tanggal turun dok terakhir. Dengan diterbitkannya peraturan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap keselamatan pelayaran di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari kata sempurna. Dibutuhkan kesadaran bersama antara pemerintah, pemilik kapal, dan masyarakat bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan tersebut di atas ialah tingkat kesadaran operator dan pengguna jasa terhadap keselamatan pelayaran diharapkan semakin meningkat melalui sosialisasi yang telah dilakukan, sehingga risiko kecelakaan dalam berlayar yang selama ini sering terjadi dapat berkurang, khususnya pelayaran rakyat. Selain itu, pihak pemilik kapal diharapkan memperhatikan kondisi kapal dan kelengkapan alat-alat keselamatan berlayar yang standar yang harus tersedia di atas kapal. Keselamatan bukanlah latihan intelektual untuk membuat kita tetap bekerja. Ini masalah hidup dan mati. Ini adalah jumlah kontribusi kita terhadap manajemen keselamatan yang menentukan apakah orang yang bekerja bersama dengan kita hidup atau mati. Jika keselamatan adalah lelucon, maka kematian adalah bagian lucunya. Kami ulangi, jika keselamatan adalah lelucon, maka kematian adalah bagian lucunya. Pergi ke titik menaiki sampan, sampan ditambat ke tepian. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.